Sisi kebaikan terbuka lebar, sisi negatif, keburukan pun terbuka lebar. Malaikat banyak gitu ya, setan juga banyak gitu Bang ya, itu otomatis sudah. Obrolan studio kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah senang sekali kita bisa berjumpa di obrolan ringan penuh faedah, menarik juga asik ya tentunya bersama guru kita dalam program obrolan studio kita. Dan kali ini kita telah hadir di hadapan kita, mungkin sudah nggak asing lagi. Beliau ini seorang pembina, nasihat juga pengajar. Beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan. Kita langsung sapa aja kali ya. Ustaz Abu Ajam Hafizahullah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar antum, Ustaz? Alhamdulillah. Panggil Bang Putra aja ya. Masya Allah, Bang Putra. Gimana kabar Bang Putra? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ini acara kita pertama berdua nih, Ustaz. Siap, ya kan? Siap. Karena udah seharusnya ini program ini Ana tuh mau cobanya setahun yang lalu. Cuman karena mungkin ya kesibukan masing-masing, jadinya ya bisanya akhirnya bisa dijalankan sekarang gitu. Yang penting yang terbaru tuh. Ya, alhamdulillah. Ya. Semoga Allah mudahkan ya, Ustaz. Amin. Jadi apa nih, Ustaz, kegiatan antum sekarang? Ya, alhamdulillah seperti biasalah, di masjid, di rumah, di pondok dan sebagainya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Nah, kita bicara apa nih kira-kira enak nih? Nah, kira-kira nih kita mungkin karena kemarin kan waktu masih pandemi, waktu COVID kemarin kan, kalau dulu kita berapa tahun kemarin? Hampir 2 tahun ya? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. Jadi karena mungkin itu ya mungkin banyak teman-teman yang juga lagi di karantina ataupun adik-adik kita yang mungkin belajarnya juga pada di rumah. Lebih banyak di ini ya, kegiatan di indoor ya. Iya, indoor daripada kerja juga apa? WFH. Ya, WFH work gitu. From home ya. Jadi ada bergantian nanti berapa hari untuk karyawan kan, baru nanti ya sempat ngerasain gitu. Ya. Wah, sempat banget. Kami juga sempat ngerasain. Oh gitu ya, sudah. Alhamdulillah. Nah, teman-teman sekalian, untuk hari ini kita akan membahas fenomena seputar keseharian kita ya. Nah, baik itu fenomena permasalahan sehari-hari yang bisa kita angkat bersama guru kita. Tentunya ini pun selalu dalam koridor ilmu dan menjadi sebuah solusi faedah untuk kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah. Nah, kali ini kita akan coba angkat fakta yang nampaknya sudah umum sih buat kita gitu. Siap. Nah, apa itu kira-kira? Masalah teman-teman ataupun adik-adik kita yang masih suka ya menonton hal-hal yang gak bermanfaat nih, Sat. Nah, kita kan tahu sendiri, Sat ya. Dulu pada zaman dulu kita mau maksud aja kita masih bisa effort gitu kan, bisa hindari. Sekarang kalau kita apa-apa tuh sekarang udah ada gadget. Ya, sudah lebih terbuka ya. Lebih terbuka. Jendelanya jadi lebih banyak. Jendelanya kita mau ketik apa aja, teman-teman sekarang itu udah bisa buka apa aja gitu kan. Apalagi kita anak-anak kita kan sekarang udah tahu pegang handphone. Betul. Nah, itu secara medis pun, Sat, itu kan bisa mengganggu mental kita kan, Sat ya. Tontonan-tontonan yang begini bisa mengganggu psikis kita. Nah, menurut antum nih, Sat, kalau dalam segi pandangan agama ini bagaimana, Sat? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa amma ba'du. Tapi kita dudukan dulu deh ya. Jadi pertama kita angkat dulu untuk pandemi ini qadarullah, kehendak Allah semua terjadi ya. Artinya apapun yang terjadi itu kita ambil hikmahnya. Mungkin hikmahnya bisa jadi ada 2 ya, bisa baik bisa buruk ya buat kita dan untuk seluruh dunia lah gitu ya. Mungkin diantaranya ada muncul nanti ibaratnya belajar sudah mudah dengan tidak perlu jauh-jauh. Mungkin yang tadinya kuliahnya harus
di tempat yang jauh misalnya, kuliahnya di Jawa, bisa jadi online dengan adanya itu. Jadi itu salah satu hikmahnya. Kemudian juga bisa yang tadinya aksesnya itu susah, ibaratnya mungkin yang kerja di pemerintahan atau kerja di perkantoran untuk lapor ke pusat dan sebagainya mungkin butuh proses yang lama. Dan dengan adanya ini hikmahnya adalah semakin berkembangnya teknologi dan kemudian membuat semua menjadi semakin mudah. Gitu. Tapi ada juga sisi lain, diantaranya adalah saking seringnya ya, jadi sehingga kebanyakan di antara kita udah sampai kepada level banyak mengurung diri di rumah, gitu ya. Nah ini ada ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Kita kerucutkan masalah ke masalah menonton tadi ya. Untuk menonton, jadi kita ambil dulu hukum asalnya ya. Untuk menonton kalau dalam bahasa Arabnya itu dari kata syahada yushahidu ya, menyaksikan atau menonton ya. Yang intinya itu adalah kegiatan mata, kegiatan panca indera, yaitu mata ya, yang artinya melihat. Nah hukum asal melihat boleh apa haram? Boleh ya, boleh. Hukum asal melihat boleh. Cuman menonton ini menggunakan kata syahada yushahidu, artinya lebih detail lagi dalam menonton, dalam melihat. Kalau melihat sekilas melihat saja, ro'a yara melihat. Nah kalau menonton ini lebih kepada melihat secara detail, secara seksama, sehingga ketika hal tersebut diletakkan pada posisi-posisi yang haram, maka jauh besar mudaratnya. Ketika diletakkan pada yang halal, maka manfaatnya lebih besar. Sehingga itu menjadi dua sisi mata uang ya, artinya dua sisi yang bisa menjadi kebaikan, bisa menjadi keburukan. Contohnya begini kan, jadi hukum asalnya mubah. Ketika tontonan tersebut bermanfaat, berfaedah, misalnya untuk kehidupan dunia kita, mungkin yang tadinya nggak bisa bagaimana caranya menjahit gitu ya, dengan pola-pola yang unik gitu ya, dengan melihat tontonan itu manfaat buat dia, dipraktekin. Ada ibu-ibu rumah tangga yang tadinya cuma bisa masak tempe goreng gitu, udah bisa jadi tempe bacem gitu ya, udah bisa jadi tempe, dan jadi macam-macam. Artinya manfaat dari sisi dunia. Kemudian ada juga manfaat dari sisi akhirat, yang tadinya mungkin kajian cuma bisa kita saksikan di masjid, ternyata ustadznya sudah mulai bergerak melihat kondisi yang ada, sehingga juga ikut online atau ikut rekaman, sehingga yang tadinya kita bisa jauh-jauh ke masjid bisa menyaksikan di handphone kita atau di gadget kita atau di komputer. Jadi intinya ada kebaikan juga. Nah di sisi lain juga bisa membawa mudarat, karena semakin terbuka juga yang lawannya. Karena memang begini Bang Putra dan kawan-kawan sekalian yang ada di manapun Anda berada, jadi sisi kebaikan terbuka lebar, sisi negatif keburukan pun terbuka lebar. Malaikat banyak gitu ya, setan juga banyak gitu Bang ya, itu otomatis sudah sudah lebih banyak lagi. Jadi karena sudah terbuka, maka di sini dibutuhkan satu pemahaman yang benar dari kita. Kita harus dudukkan posisi mana yang halal, mana yang haram. Seperti itu dulu yang pertama. Jadi kita harus tahu posisinya, ini tontonan halal, ini tontonan haram, atau ini tontonan yang halal tapi jangan sering-sering karena akan membuat lalai. Kalau udah lalai akhirnya jadi haram juga jatuhnya gitu. Karena jadi kecanduan. Jadi itu dulu kita dudukkan. Hukum asalnya adalah halal, tapi bisa berubah menjadi makruh atau menjadi haram, tergantung apa yang disaksikan atau konten apapun yang ditonton. Itu yang pertama. Silakan. Qadarullah misalnya kan kita banyak sekali itu di antara teman-teman kita yang masih ada lah yang suka, yang masih nonton ini nonton itu, walaupun ya mungkin sudah ada sebagian yang sudah hijrah gitu kan, lalu mereka ya kembali lagi masih suka ya memutar-mutar tontonan-tontonan, baik itu lewat gadget ataupun tontonan di mana aja. Nah lalu bahkan juga udah saking sukanya jadi mereka udah cuek aja, sampai mereka juga mengiklankan bahwa ini film ini bagus, ini bagus, dan bagus, padahal itu nggak bawa manfaat sama sekali buat kita. Nah di bab 1 ini kan ada beberapa teman-teman yang rasanya kok kayaknya sulit gitu kan untuk meninggalkan ini gitu ya kan. Lalu
mereka ingin melepaskan diri dari hal-hal seperti ini, tapi sudah terjerumus tuh kayaknya udah basah gitu, udah mandi aja. Udah gitu. Jadi mereka tuh ya udah tobat lah, terjerumus lagi, tobat, terjerumus lagi. Nah, berupaya untuk tobat itu, Ustaz, mereka kan akhirnya jatuh lagi gitu dalam tontonan seperti ini. Nah, bagaimana nih terkait antum agar kita itu bisa melepaskan diri dari hal-hal seperti ini, Ustaz? Barakallahu fiik. Jadi gini, yang pertama untuk kita sadari, kita manusia biasa ya. Mungkin tidak hanya saudara-saudara kita, mungkin kita juga sama ya. Ana juga, antum dan kawan-kawan lain mungkin karena memang kita berpotensi dua ya. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Asy-Syams. Allah mengilhamkan kepada jiwa itu fujur, ada jiwa kepengen enak-enak gitu ya. Wa taqwaha, dan ada juga takwaan. Kemudian qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu. Artinya yang tadi mau udah fujur dia sucikan lagi. Dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Jadi intinya begini Bang Putra dan kawan-kawan sekalian yang ada di rumah. Jadi yang pertama harus kita insafi, kita manusia biasa, kita manusia yang lemah, sehingga kita butuh kekuatan. Sehingga otomatis tidak mungkin kekuatan dari pihak yang lemah, maka dari pihak yang kuat. Dan di situ adalah Tuhan kita, Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mohon dulu pada Allah. Itu nomor satu yang harus kita miliki. Karena begini Bang Putra, jadi kalau bukan karena taufik dari Allah, kita tidak akan bisa berbuat kebaikan itu yang pertama. Tapi dari sisi itu semua juga kemauan kemauan orang yang berada di posisi itu juga harus diutamakan ya. Artinya seperti ini. Kita kasih terkadang jadi gini, maksudnya bukan seperti itu juga ya. Jadi gini, kita sebagai sebagai muslim gitu ya, sebagai manusia biasa, sebagai anak Adam, mudah untuk terjerumus ke dalam kesalahan. Dan kata Nabi SAW, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebagai orang yang berbuat salah adalah orang yang senantiasa bertobat. Jadi begini, kalau ternyata toh terjatuh, ini kita kembalikan kepada diri kita ya. Kita diri kita dulu, kita nggak mencat siapapun. Artinya kembali kita ke diri kita ketika kita berbuat kesalahan, entah itu menonton atau entah itu yang hal-hal lain, maka kita sadari dulu bahwa itu salah. Ketika kita tahu itu salah, baru kita bertobat, balik lagi. Makanya taubat kan itu bermakna kembali, ya, inabah, kembali. Maksudnya kembali ke realnya lagi. Kalau tadi yang haram, balik lagi. Kalau ternyata terjerumus lagi, ya gunakan konsep lagi. Dan kita berharap kepada Allah, semoga pada saat kita wafat dalam keadaan kita sudah kembali. Nah, yang jadi masalah itu kita nggak tahu tuh kapan wafatnya gitu ya. Iya benar. Jadi caranya adalah ketika kita yang di posisi yang bersalah tadi, kita harus sadari dulu, ini salah nih di depan saya nih, ini gadget saya ini lagi menampilkan hal-hal yang haram, gitu ya. Harus insaf dulu, ini salah nih, ya Allah salah, gitu ya. Kalau masih belum bisa, ya usahakan. Tapi kan itu pasti kan nanti tetap terlihat sesuatu yang nggak ada faedah. Nanti kita buka ini kok terlihat. Untuk menghindarinya itu loh. Iya, jadi setelah kita insafin dulu itu salah, gitu ya. Kita tahu dulu, wah ini salah ini gitu. Dan hati nurani kita pasti ada rasa bersalah itu ya. Iya benar. Nah itu kalau bukan taufik dari Allah tidak akan bisa. Makanya dalam beberapa kesempatan disebutkan, ketika kita menjaga Allah Subhanahu wa taala di kondisi kita lapang, maka Allah akan menjaga kita di posisi kita lemah. Sebuah inspirasi kawan-kawan sekalian, Bang Putra juga. Jadi kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh istri dari pembesar ya. Yang pembesar itu adalah yang mengadopsi dia. Artinya di rumah dia tuh gitu ya. Dan dia tahu hari-hari, dia pun tahu juga, dan itu godanya luar biasa. Potensi untuk terjerumusnya luar biasa. Tapi dalam kondisi genting tersebut, Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Yusuf alaihissalam. Dikarenakan ketakwaan Nabi Yusuf alaihissalam gitu ya, sebelum-sebelumnya. Maka di sini pentingnya buat kawan-kawan sekalian, kita juga menjaga ketakwaan kita sebelum-sebelumnya ya. Dan ketika kita terjatuh, kita berusaha. Artinya kalau bukan karena hidayah Allah, kita tidak akan bisa lepas. Nah, salah satu usahanya ketika sudah muncul rasa penyesalan, wah ini salah nih, langsung berpindah. Itu dulu Bang Putra, berpindah dulu. Jadi misalnya HP nih, langsung balik tak gitu.
atau langsung geser minum kah, apakah supaya nggak fokus. Kalau dalam beberapa riwayat disebutkan, kalau kita kiaskan ya, ada seorang mengantuk ketika sedang khutbah misalnya, maka bergeser, berpindah dari posisi semula, posisi duduknya berpindah. Itu bisa kita kiaskan. Ketika kita dalam posisi seperti itu, ya, setelah kita sudah insaf itu salah, maka kita langsung bergeser, Bang Putra. Kalau kita memang masih ada cenderungnya, tapi kalau emang dikalahkan dengan nafsu itu lain lagi tuh. Tapi itu gimana? Kalau misalnya di lingkungan kantor saya misalnya gitu kan, yang mungkin sudah aktivitasnya seperti itu, saya buka komputer, ada musik di mana-mana gitu. Ada musik di sini sampai ini, itu menghindarinya itu juga kan. Jadi kalau misalnya saya buka di komputer kan, saya pasti ada buka-buka YouTube lah ya kan. Nanti kan iklan ada gitu iklan-iklannya gitu. Ceramah atau tahu yang muncul. Walaupun kita buka YouTube pertama kan baru buka kerjaan nih, kita buka YouTube kan itu nanti ada tuh thumbnailnya yang ini kan tetap terlihat. Ada sih keinginan yang kita tuh kayaknya mau buka, ini kayaknya kok bagus ya. Nah itu Zat, menurut Anda tuh itu yang mengganggu Anda gitu biasanya. Nah itu gimana? Jadi begini, apa ya? Yang pertama ya, kalau memang kita berhajat di situ, mau tidak mau kan harus di situ, gitu ya. Maka di sini kita harus mengenali dulu, intinya berilmuin dulu bahwa hal tersebut salah. Ketika sudah kita tahu itu salah dan kita nggak bisa melepaskan diri, misalnya masuk mall, tahu-tahu pasti kan ada suara musiknya tuh gimana tuh, mau nggak mau kita sudah di situ, kita nggak punya headset, nggak punya bertakwa semampu kita. Ketika kita berhadapan di komputer tuh, buka iklan dan sebagainya. Kalau anak juga buka HP kan, YouTube nih, tahu mau iklan langsung tutup gini. Oh gitu ya. Itu simpel tuh, paling simpel. Kalau komputer kan tutup ya, begini aja gitu. Sedia aja kertas tutupin gitu. Jadi otomatis aja tak langsung gitu. Kan biasanya kan langsung di skip gitu ya. Iya benar. Tak tutupin. Itu jadi buat kesalahan itu menjadi minimal. Gitu. Kalau emang kita berhajat di posisi itu, kalau kita nggak hajat ya nggak usah. Tapi kalau memang berhajat mau nggak mau harus di situ, ya gunakan semaksimal mungkin. Karena di situ bermainnya ketakwaan di situ. Artinya kalau kita ngikut alur aja, berarti enjoy aja gitu ya. Nggak ada nggak ada rasa ini bersalah. Gitu. Mata kita juga dipertanggungjawabkan gitu. Itu otomatis. Itu ya kan pasti. Jadi setelah itu semua terjadi, perbanyak istighfar pada Allah. Dan itu insya Allah bukan termasuk dosa besar. Kalau hanya sekedar melihat itu ya. Jadi supaya kita tidak putus asa. Aduh, saya udah jatuh nih, udah sekalian aja nonton yang macam-macam lah gitu ya. Jadi itu bisikan setan, waswas setan. Maka kita harus kembali ingat, ini Allah ampuni dengan saya beristighfar. 1. Allah ampuni dengan cara saya berwudu. Allah ampuni dengan cara saya ke masjid sholat berjamaah. Jadi itu langsung didepankan tuh. Kalau enggak langsung futur kuadrat, futur murakab nanti. Jadinya kebiasaan. Akhirnya jadi besok-besoknya juga udah nih. Karena gini, dalam beberapa riwayat disebutkan ketika seorang anak Adam berbuat kesalahan maka akan muncul titik hitam di hatinya. Satu kesalahan titik hitam. Kalau nggak dibersihin, semakin ini ya. Ada tuh, nambah lagi. Maka bersihnya gimana? 1 istighfar. Insaf dulu ya, insaf kita menyadari dulu kesalahan itu. Terus istighfar dan kembali. Kalau nggak gitu, ini titik hitam makin banyak. Makin melebar ya. Makin melebar. Jadi solusi praktisnya adalah ketika bersalah langsung tobat. Kembali, insafin dulu, tobat. Kemudian nanti terjerumus lagi tuh, kan titik hitam lagi, cuci lagi gitu. Mau nggak mau begitu, karena kita manusia biasa soalnya gitu ya. Artinya siapapun bakal terkena gitu ya. Misalnya di jalan nih, di jalan, tahu lewat seorang hamba Allah yang kekurangan kain gitu ya. Sehingga terbukalah sebagian pahanya dan sebagainya. Gimana nih, itu kan dosa kan? Iya benar. Itu kita insaf ini dosa, astagfirullah. Tutup aja, ibaratnya sesuai kemampuan aja gitu ya. Betul. Terus pelan-pelan lagi, atau gimana caranya lah. Itu kan nggak bisa kita hindari sebenarnya. Intinya kita sadari dulu, terus kita berusaha untuk mengurangi supaya itu muncul efek atau sikap ketakwaan kita gitu. Mungkin seperti gini deh, kita berada di tempat yang kotor, misalnya kan kita tempat kotor nih, kita lagi pakaian bersih nih, kemudian kita berada di tempat yang kotor. Nah, kita sudah tahu itu tempat yang kotor kan, dan kita berusaha untuk nggak kena kotoran di situ, gitu ya.
Sehingga dengan begitu kita sadarin dulu, ketika kita terkena kotor, usahakan bersih dan segera berpindah. Iya. Segera berpindah untuk menghindar. Jadi mau nggak mau, mungkin jalannya pelan, pelan, nggak mungkin langsung enak, nikmatin dia tambah kotor gitu ya. Jadi minimal udah terlanjur kotor, kita jalan di tempat yang becek gitu ya. Pakaian udah style kita sudah siap ke masjid atau hujan becek jalanannya. Jalan kan pelan-pelan, nggak mungkin langsung gitu aja. Jadi qadarullah kita di situ. Lain kalau kita mungkin jalannya memang jalan yang bagus, ya itu lempeng aja. Kalau jalan yang gitu kan mau nggak mau kita akan bertemu dengan seperti itu. Sehingga yang kita buat ya hati-hati jalannya. Atau berada di jalan yang banyak duri, pelan-pelan jalannya gitu. Ya, ini sebagai contoh. Sebagai contoh saja. Artinya supaya kita bisa memahami sedikit insyaallah. Artinya minimalisir. Iya benar. Minimalisir. Kalau memang nggak bisa ini pelan-pelan lah ya paling nggak gitu ya kan. Nah kalau misalnya kayak teman-teman yang masih suka masih suka pergi ke bioskop gitu, itu gimana sih? Itu sih suka nonton yang hal-hal yang begini gimana? Itu sih sama aja dengan yang sebelumnya kita bahas lagi sedikit. Itu bagian dari bahasan sebelumnya juga. Intinya tahu dulu tuh kerusakan di bioskop apa aja. Dan sebenarnya lebih banyak kalau di bioskop. Satu, ya. Yang pertama jelas ikhtilat di sana. Yang kedua, yang ditonton kontennya pasti bukan yang bermanfaat banget gitu ya. Mungkin ada manfaatnya sedikit. Yang jelas musiknya pasti dan macam-macam. Dan yang nggak tahu ya mungkin ya. Artinya paling tidak mungkin yang nggak tahu juga sih ya. Kontennya kayaknya nggak ada ya. Kemudian yang paling bahaya adalah kita mujaharah. Mujaharah itu menjaharkan maksiat. Artinya kita maksiat di kamar, bukan mending ya. Tapi paling tidak itu tidak separah maksiat di tempat umum. Sehingga ketika itu kita merasa bangga dengan maksiat. Gitu ya. Sehingga setelah kita nonton dari situ kita keluar, tuh kita kan pasti cerita teman-teman. Nah, itu di sana bagus loh. Ini. Ternyata kita tuh membawa ini juga dakwah lagi jadi kan bang situ. Akhirnya mereka suka kan dosa juga kita sebenarnya. Otomatis artinya kita jadi pelopor keburukan. Iya. Akhirnya dari situ mereka mendapat cerita. Dan itu juga harus kita kita sadari. Artinya ketika kita menyampaikan itu dan kita tahu itu salah ya. Benar. Lain kalau nggak tahu itu salah. Cuman insya Allah ketika orang sudah berilmu, sudah belajar, dia akan tahu itu salah. Oh gitu. Cuman biasanya emang nafsu lebih kuat ya. Ini bisa bicara yang udah ngaji. Bagaimana yang awam? Yang ngaji pun juga sudah sering kesana. Jadi inti utamanya adalah kita kenalin dulu tuh, ini salah atau benar. Ilmuin dulu. Kalau sudah tahu itu salah, nah kita sikap. Tapi kan kata mereka, ini kan cuma sekedar nonton, ya kan? Kan nggak ada apa-apa di sini. Berarti dari mereka sisi merasa begitu gitu. Dari sisi walaupun dia udah sering ngaji nih saat gimana dong. Mereka kan mikirnya gitu. Mereka merasa ya yang kita nonton ini kan kita nggak ganggu kalian kok. Kan kita nonton kayak gitu. Nah itu. Tontonan berarti gitu, di situ yang jadi masalah belum paham pemahamannya. Bahwa ini salah, ini benar. Jadi intinya harus berilmu dulu gitu. Iya, benar. Maksudnya berilmu tuh begini. Kita memahami dulu ini sesuatu yang halal atau haram. Ini boleh apa enggak? Itu dulu yang kita pahami. Terkadang ada orang tahu itu salah, tapi nggak bisa menghindari atau tidak bisa atau melawan. Biar aja deh gitu kan. Berarti hatinya yang keras. Udah kelanjur gitu. Berarti hatinya yang bermasalah. Sehingga di situ nggak mau harus sampai di titik nolnya dia untuk berubah. Kalau enggak ya bakal terus terjerumus. Ya bakal kalau kita nasihatin juga kalau dia ngerasa benar bakal ini. Artinya karena udah merasa itu baik gitu. Aku enjoy aja kok dengan aku begini, aku enggak jadi begini gitu. Ya macam-macam lah alasannya, 1001 alasan lah kalau emang kita udah kuat di situ, udah kepengen banget seperti itu. Nah, kalau kayak ibu-ibu nih, kan biasanya di rumah kan dia masih suka tuh nonton gitu ya. Iya. Tontonan film-film. Apalagi kan ada tuh sebagian ibu-ibu yang udah ngaji juga nih. Masih suka nonton gitu lah film-film. Paling enggak ya nonton lah 5 menit, 3 menit nih apa sih ceritanya tuh. Kayaknya antum juga harus ini deh, kayaknya harus nasihatin untuk ibu-ibu ini gimana sih? Ini enggak hanya buat ibu-ibu deh kayaknya. Iya, semuanya ya. Intinya begini.
kita harus pahami dulu ya. Jadi kembali lagi ke tadi bahasan tadi, atau kita buat kesimpulan langsung mungkin ya. Jadi supaya lebih mudah ya. Jadi intinya begini, nasihat saya ada 3 nasihat sih ya yang saya mau coba sampaikan. Mudah-mudahan bisa diingat dengan 3 nasihat ini, semoga bisa menjadi kebaikan. Yang pertama, kita harus tahu dulu itu salah atau benar, ilmuin dulu, gitu kan? Ketika sudah tahu salah atau benar, itu salah, gitu kan? Baru masuk ke level kedua. Kalau nggak tahu itu salah, wah berarti harus mendapatkan informasi dulu bahwa itu salah, gitu ya. Tapi oke, bicaralah. Kita tahu itu sudah salah. Kita misalnya bicara nih nonton drama Korea, yang otomatis itu nggak mungkin nggak ada yang nutup, yang buka aurat kan? Iya, pasti buka aurat gitu kan. Kemudian kita sadar itu salah. Yang kedua, kita mohon pada Allah semoga Allah mudahkan. Nah itu berdoa itu. Jadi hati kecil kita tuh merasanya salah. Ya Allah, berat banget sih ninggalin. Aku suka ya Allah, tapi haram gimana nih? Akan minta pada Allah. Kita ibaratnya apa ya, komunikasi ya, introspeksi diri lah, muhasabah. Minta pada Allah, ya Allah ini benar, nikmat banget ya Allah, tapi haram. Ya Allah bantu saya ya Allah, gitu tuh. Paham ya? Kita tahu tuh haram, nggak boleh. Ini banyak akhwat-akhwatnya yang, atau cowok-cowoknya yang bikin terpikat gitu ya. Yang bikin ganteng-ganteng gitu, tahu terlalu ganteng sampai ya gitu ya, kelewat ganteng. Teman-teman di depan ini kan ganteng-ganteng, Masya Allah. Nah, udah tahu itu salah, berat ya Allah, menghindarin. Saya suka banget, jujur kan kita suka nih, suka, tapi ya Allah bantu saya bisa hilang, bisa lepaskan dari itu. Yang nomor 2 adalah berdoa. Yang ketiga, setelah berdoa, paksain apa? Tutup dulu, pindah gitu. Jadi inti yang ketiga itu paksa untuk pindah aja deh. Mungkin abis itu minum air putih. Astagfirullah, iya salah ya. Mudah-mudahan setelah itu setannya pada kabur gitu ya. Nggak jadi gangguin, nggak jadi gitu. Benar-benar. Itu yang ketiga ya. Nah, yang ketiga. Sebenarnya 3 sih udah cukup kalau bisa. Nah, kalau nambah lagi 1 deh. Pindah ke yang manfaat. Intinya isi kepada, alihkan kepada hal-hal yang bermanfaat. Ketika pertama kita sudah sadar itu salah. Yang kedua, kita ibarat curhat gitu pada Allah ya. Maksudnya kita minta pada Allah, ya Allah ini berat banget, tolong bantu saya ya Allah. Terus berpindah, paksa jiwa untuk berpindah, langsung pindah. Kalau nggak pindah bakal terus tuh, gitu terus gitu ya. Bakal terus. Apalagi penasaran, apalagi itu. Jadi berpindah. Saya berpindah langsung alihkan ke yang manfaat. Kalau mungkin ibu-ibu ya cuci piring lah gitu ya. Atau beres-beres semua nyapu. Ibu ini kan juga pengen juga tuh dia lihat kan, ya mau masak nih, dia kan biasanya buka-buka kan ada. Ya, mungkin bisa dialihkan ke itu. Udah kadung nih pegang handphone, udah buka masakan. Paling tidak dibandingkan dengan drama Korea masih mending masak. Kalau mau ya ada manfaat sedikit. Kan dia masakin buat suaminya itu. Nah, gitu. Jadi paling tidak bisa nambah sayang suami gitu ya, dengan masakan yang enak gitu ya. Atau bisa menambah pemasukan. Bisa buka jualan online kan, itu udah lumayan tuh bikin sibuk tuh. Kalau ibu-ibu yang waktunya banyak, mending jualan online aja, walaupun nggak laku, gitu ya. Walaupun nggak laku. Yang penting ada aktivitas. Ya. Kalau emang yang nggak punya kesibukan, ini kan bicara yang untuk adik-adik nih yang masih suka nonton film kartun-kartun itu, kalau kartun-kartunnya gimana sih? Karena anak saya juga kalau di rumah sih suka nonton kartun juga, walaupun di rumah saya sih jujur aja sih udah nggak ada lagi media televisi ya. Cuman kayak saya downloadin film kartun gitu aja, karena mungkin dia lihat di rumah keluarganya gitu kan, dia pengen juga nonton kartun. Nah ini gimana sih nasihat untuk adik-adik kita ini juga? Jadi gini, Bang Putra dan kawan-kawan di rumah, jadi untuk perihal kartun ini kayaknya kembali ke hukum kartunnya deh, gitu ya. Kembali ke hukum karena itu kan sifatnya lukisan. Sehingga ketika lukisan kembali ke hukum asal lukisan. Ketika mengandung konten makhluk yang bernyawa, maka otomatis jatuh kepada keharaman tersebut. Maka otomatis Bang Putra dan kawan-kawan sekalian, pilihkan kartun-kartun yang tidak mengandung unsur, misalnya wajahnya ditutupin. Saya rasa ada ya, bukan. Saya ada lihat di UV, itu juga nggak ada matanya. Kita nggak apa iklan ya, tapi halal insyaallah daripada ke yang lain. Paling tidak alihkan ke situ. Karena kan anak-anak emang kalau udah
lihat HP, udah suka banget gitu ya. Tapi sebagian kartun itu kan masih ada musik-musiknya. Ya. Kadang kan anak saya juga masih ada tuh yang masih suka, karena bilang itu nggak boleh. Ya. Nah itu tuh susahnya masih sih itu. Makanya jadi itu nggak mau dari basic Bang Putra, dari basic pelan-pelan ya. Kalau memang basicnya dari awal orang tua udah ngaji terus dibentuk seperti itu, insya Allah pelan-pelan mereka kan terbentuk. Yang biasa misalnya menonton konten kartun UFIT misalnya kan itu nggak pakai musik, nggak pakai lukisan yang menunjukkan dia makhluk bernyawa gitu ya. Itu dulu tuh. Nah cuman terkadang pengaruh kawan-kawan lagi di luar yang nonton ini, nonton itu. Ya itu kodol aja di luar daripada ini kita ya. Kita nanti kan mamanya paling nasihatin ini nggak boleh. Paling tidak kita, karena kita punya kuasa terhadap anak kita, maka kita pilihkan yang terbaik. Itulah artinya kita kan bakal diminta pertanggungjawaban juga ya itu ya berarti. Kita sesuai dengan kemampuan kita untuk mengontrol anak kita. Kalau udah di luar, ya kita pun harus jaga lagi. Ini kembali lagi ke masalah parenting anak ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi paling tidak intinya ya kita harus pahami itu salah. Ketika sudah tahu salah, ya kita bersegera untuk berubah. Itu Bang Putra. Masya Allah. Apalagi kan tuh sekarang kemarin masih ada tuh acara-acara yang bapak nih, ikhwan teman-teman sekalian yang sampai begadang, sampai tengah malam tuh nonton bola, ditendang, ditonton tuh Ustaz. Yang tuh benar-benar kayaknya ya itu sih kembali masing-masing Ustaz lah. Kalau saya kan memang nggak hobi lah yang ditonton begitu. Jadi pada intinya ketika kita tuh ingin menyibukkan diri tuh lebih baik kita paksakan diri kita saat ya. Iya, jadi gini Bang Putra, kembali lagi ke yang awal. Jadi kan hukum menonton itu halal, boleh. Boleh. Hukum asal melihat kan, dengan seksama menonton berarti halal hukum asalnya. Nah, bisa jadi menjadi makruh, bisa jadi menjadi haram. Tergantung kontennya. Ini konten jelas-jelas haram, otomatis kita nggak bahas lagi dah haram tuh. Tobat aja dari situ ya. Iya, benar. Yang kedua, ini tontonan halal nih. Tapi melalaikan. Harusnya mungkin bisa kalau lewat batas juga ini juga Ustaz ya. Iya, karena halal yang berlebihan kan jadi antum minum air putih halal nggak? Halal. Sekali minum 1 jerigen 5 liter gitu kan? Itu kan? Itu jadinya kan mabuk juga jadi penyakit. Artinya meskipun halal, ketika itu melalaikan dan membuat kita menjadi kecanduan ke situ, di kepala udah itu aja gitu. Nah akhirnya kan membuang hal-hal yang manfaatnya jauh lebih baik gitu ya. Seperti itu. Artinya kita nggak usah mulu-mulu misalnya kita nggak bilang antum ngabisin waktu 1 jam nonton bola, kalau ngaji berapa juz tuh? Kita nggak segitunya ya. Nggak segitunya. Nanti kita ngejus banget lagi. Artinya begini, maksudnya gini, kita minimalisir. Iya benar. Itu memang kecenderungan kita ya, pasti punya hobi. Anak hobi berenang misalnya kan, tapi nggak hobi bola. Ada yang hobinya bola, nggak hobi berenang. Ada yang lain. Karena memang setiap orang memiliki hobi. Ini anak kutip ceramahnya Ustaz Nuzul Zikri yang anak paling suka itu. Jadi beliau mengutip perkataan Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Aulad Ayyuhal Walad. Beliau mengutip lagi perkataan Imam Hatim Al-A'sam. Jadi beliau mengatakan begini, setiap orang itu memiliki hobi. Masya Allah. Setiap manusia memiliki hobi dan itu memang sudah menjadi fitrah. Manusia memiliki hobi. Ada yang hobinya main bola, ada yang hobinya mungkin pelihara ular. Ada yang hobinya suka masak gitu. Ada yang suka masak. Jadi setiap orang punya hobi. Oke, kita kembalikan kita cut di sini. Hobi ada yang halal, ada yang haram ya. Nah, kita bicara hobi yang halal. Oke, hobi yang halal. Dan setiap hobi ditekuni oleh pelakunya sampai dia nggak sanggup lagi. Entah wafat, entah dia sakit. Yang hobi bola nggak mungkin bisa main bola kan ketika sakit gitu ya. Nah, beliau mengatakan aku meneliti seluruh hobi tersebut ternyata tidak ada yang bisa diajak ke alam kubur. Gitu ya.
diajak ke alam kubur. Yang main bola nggak mungkin bolanya dimasukin ke kubur gitu, nggak mungkin. Yang hobi ngoleksi apapun nggak mungkin masuk ke alam kubur. Sehingga otomatis dia bilang, saya harus mencari hobi sebagai orang berakal, saya harus mencari hobi yang itu bisa diajak ke alam kubur. Dan ternyata yang bisa diajak ke alam kubur hanya satu, yaitu beramal soleh. Maka katanya, jadikanlah amal soleh sebagai hobi kita. Gitu. Jadi karena itulah yang akan menemani kita dalam kubur. Oke lah, mungkin main bola gitu ya. Kita bicara bola dikit ya. Hobinya main bola nih. Itu sudah otomatis kebanyakan dari kita suka begitu ya. Nah, minimal ketika kita hobi bola, kita alihkan kepada yang baik ketika kita main bola. Misalnya menutup aurat ketika main bola. Kebanyakan kan buka aurat tuh. Jadi usahakan menutup aurat ketika main bola. Iya. Yang kedua, jangan sampai melalaikan sholat ketika main bola. Itu otomatis sudah kembali ke fitrah kita. Benar. Seperti itu. Dan ketiga, kalau hobinya nonton, ya jangan sampai begadang. Jangan sampai begadang. Karena Nabi sampaikan, SAW, ya, ketika kita tidak punya kegiatan lagi pada Isya, diusahakan tidur dan bangun di akhir malam. Ini level tertinggi yang kita mampu ya. Tapi kembali kepada kita masing-masing. Ini hanya nasihat buat saya pribadi juga, buat kita semua juga, Bang Putra juga ya. Artinya sebisa mungkin kita minimalisir hal-hal yang menimbulkan kemudaratan buat kita. Otomatis nonton bolanya halal gitu ya. Kalau kita bilang halal ya, nanti ada juga yang bilang haram juga sih sebenarnya. Anggaplah itu halal. Paling tidak kegiatannya membuat tambah penyakit. Iya. Apa itu? Begadang ya. Itu otomatis. Besoknya kan itu udah ada aktivitas. Atau ada juga mungkin yang hobinya main game. Itu. Gitu. Udah macam-macam dah. Banyak lah udah kan. Banyak. Sekarang ini kan udah banyak. Jadi intinya itu, Bang Putra, kembali lagi saya tekankan, ilmuin dulu. Ini halal atau haram? Benar. Yang hobinya main game, ini halal atau haram? Kembali lagi, yang hobinya nonton bola, halal atau haram? Iya. Yang hobinya nonton drama Korea, ini halal atau haram? Itu kembalikan. Bioskop, atau pergi kemana aja lah ya. Kita nonton apa aja tuh. Kira-kira ini bagus nggak untuk kita gitu kan? Sampai kita bawa istri dan anak kita juga gitu. Jangan sampai malah kita menjadi pionir atau pelopor keburukan buat orang lain. Akhirnya takutnya dari kita ya. Dari kita akhirnya berembat. Jadi dosanya dosa jariah. Ada amal jariah, ada dosa jariah. Awal dari kita gitu ya. Iya. Walau alam bisawab, intinya sih kita manusia biasa, Bang Putra ya. Kita manusia biasa, kita tidak mencaci siapa-siapa, kita nasihat untuk diri kita juga. Terkadang kita terjatuh, kalau sudah terjatuh bangkit lagi. Dan kita berharap semoga ketika kita bangkit, kita diwafatkan oleh Allah pada saat kita bangkit, bukan pada saat terpuruk. Amin. Dan di situ ketika kita dalam keadaan bangkit, maksimalkan taubat, maksimalkan amal soleh, mohon butuh kepada Allah. Dan ketika kita terjatuh, agar semoga Allah bangkitkan kita lagi. Iya, begitu Bang Putra. Jadi karena itu sudah al jazaa'u min jinsil amal, balasan tergantung dengan amal perbuatan kita. Benar. Jadi ketika kita berusaha keras taat kepada Allah ketika kita di level itu, usahakan itu. Dan karena insya Allah ketika kita di level futur, di level terendah, Allah akan mudah untuk angkat kita. Dan dan itu harapan kita Bang Putra. Kita berharap pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita dan seluruh kaum muslimin untuk bisa bangkit. Gitu. Dan wafat dalam keadaan masih bangkit. Iya. Gitu. Masih dalam keadaan bersemangat beramal soleh. Pada intinya kita semoga aja kita ini tetap istiqomah lah Ustaz ya. Amin. Ya kan? Sampai habis umur kita gitu. Amin. Masya Allah. Banyak sekali ini ya teman-teman sekalian yang ada di rumah ataupun di mana aja. Nasihat-nasihat dari Ustadz Abu Ajam yang terkait permasalahan tontonan-tontonan ini. Mungkin kita bisa belajar dari sini bahwa segala apapun yang kita tonton itu kita lihat dulu ini tontonan baik atau enggak gitu loh. Jadi kita bisa tahu nih, kita harus berilmu dulu gitu kan. Ya kalau menurut nasihat dari saya sih lebih baik menyibukkan diri dengan hal-hal yang lain aja lah. Ya kan, bisa kita ikut kajian ataupun ya lebih banyak yang ke lain aja, nggak usah ke hal-hal yang nggak bagus gitu lah Ustaz ya. Masya Allah. Terima kasih nih Ustaz atas kesempatan waktunya nih ya. Semoga Allah mudahkan untuk kita berjumpa lagi nih. Amin. Insyaallah. Ini sesi pertama ya. Ini sesi pertama Ustaz. Berarti ada sesi? Ada sesi selanjutnya. Ini kan baru kita jalannya ini. Insyaallah. Pertama. Bukan nanti ke depannya Allah memberikan kemudahan bagi kita semua nih. Dan harap juga dukungan kawan-kawan semua
yang di rumah juga bagi saya tambahin dikit ya. Harap dukungan kawan-kawan semua kita support saudara-saudara kita ya. Jadi ya kita pribadi juga angkat diri kita supaya kita kembali bersemangat dalam belajar, dalam berilmu, dalam beramal soleh. Dan kita juga ajak saudara-saudara kita, artinya mengajak ya, bukan menjudge, menghukumi, tapi kita ajak dengan cara yang baik. Mudah-mudahan artinya kebaikan tersebut sampai kepada saudara kita, dan otomatis kita juga dapat imbasnya, insyaallah. Alhamdulillah. Kalau begitu, jazakumullah khairan. Jazakallah khairan. Semoga Allah memberikan kebaikan atas nasihat-nasihat yang telah Antum berikan ini. Amin. Semoga kita bisa kembali lagi berjumpa di pekan yang akan datang. Insyaallah. Cukup sekian aja teman-teman yang sekarang ada di rumah. Wassallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.